Mungkin banyak dari teman-teman yang belum tahu tentang ekspansi dan bertanya-tanya tentang ekspansi. Apa sih definisi ekspansi itu? Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang ekspansi perusahaan. Simak baik-baik ya teman-teman. Perusahaan harus mengembangkan bisnisnya dengan berbagai macam cara untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Ekspansi diartikan pula sebagai peningkatan aktivitas ekonomi suatu perusahaan untuk menjadi kompetitif dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Perusahaan yang melakukan ekspansi akan selalu membutuhkan tambahan modal. Menurut Rianto 2008, ekspansi merupakan perluasan usaha melalui perluasan modal kerja saja, atau modal kerja dan modal tetap yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di perusahaan. Ekspansi perusahaan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu definisi ekspansi, bentuk ekspansi, jenis ekspansi, tahapan proses ekspansi, dan keuntungan dan tantangan ekspansi. Poin pertama adalah definisi ekspansi. Ekspansi perusahaan merupakan aktivitas memperbesar dan memperluas bisnis melalui fasilitas. Poin yang kedua adalah bentuk ekspansi. Bentuk ekspansi perusahaan dibagi menjadi 2, yaitu ekspansi bisnis dan ekspansi finansial. Ekspansi bisnis disebut pula sebagai ekspansi internal, yang mana merupakan jenis ekspansi yang dijalankan tanpa mengubah modal. Ekspansi finansial atau ekspansi eksternal ialah ekspansi yang dilakukan dengan membeli peralatan produksi tahan lama. Poin yang ketiga adalah jenis-jenis ekspansi. Jenis-jenis ekspansi perusahaan dibagi menjadi 5. Yang pertama, penggabungan atau merger. Penggabungan atau merger merupakan penggabungan dua kata atau lebih perusahaan yang memiliki ukuran yang berbeda menjadi hanya satu perusahaan yang berdiri. Merger merupakan suatu penggabungan yang dilakukan antara dua atau lebih perusahaan, di mana perusahaan yang merger membeli semua aset dan liabilitas perusahaan yang dimerger, sehingga perusahaan yang merger memiliki paling sedikit 50% saham, sementara perusahaan yang dimerger harus berhenti beroperasi, dikarenakan pemegang sahamnya sudah menerima uang tunai. Pada umumnya, memerger adalah suatu solusi untuk memperkuat struktur perusahaan. Salah satu contoh merger yaitu pada PT Bank CMB Niaga Tbk. CMB Niaga merupakan hasil dari merger yang dilakukan antara Bank Niaga dan Bank Lipo. Dan secara resmi, kedua bank ini telah bergabung pada 1 November 2008. Yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang relatif sama ukurannya menjadi satu perusahaan baru. Konsolidasi merupakan peleburan dua perusahaan menjadi satu. Berbeda dengan merger yang menyisakan satu perusahaan, proses konsolidasi tidak menyisakan satupun perusahaan. Namun, konsolidasi akan menghasilkan satu perusahaan baru. Contoh dari konsolidasi yaitu Bank Mandiri, di mana pada 2 Oktober 1998 Bank Mandiri berdiri setelah menggabungkan 4 bank pemerintah. Keempat perusahaan tersebut antara lain Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO. Tujuan dari bergabungnya keempat bank yang memiliki latar belakang bisnis yang berbeda ini yaitu untuk membantu membentuk bank baru yang memiliki fungsi yang lebih beragam. Yang ketiga adalah akuisisi. Akuisisi adalah pembelian atau proses pengambil alihan sebagian besar kepemilikan aset dan saham suatu perusahaan oleh perusahaan atau investor lain. Akuisisi merupakan proses pengambil alihan perusahaan dengan cara membeli saham atau aset perusahaan tersebut.
Berbeda dengan merger, akuisisi tetap mempertahankan eksistensi kedua perusahaan. Namun, pada akuisisi yang akan berubah hanyalah pemegang sahamnya. Contoh akuisisi yaitu seperti yang terjadi antara Bank Sentral Asia atau BCA dan Bank Royal Indonesia. Pada November 2019, BCA telah menyelesaikan akuisisi terhadap Bank Royal Indonesia. BCA mengakuisisi Bank Royal melalui anak perusahaannya yaitu BCA Finance dengan cara membeli 2,87 juta saham. Di mana dari akuisisi ini BCA menguasai 99,99% saham Bank Royal, sedangkan 0,01% dimiliki oleh BCA Finance. Tujuan dari akuisisi ini yaitu untuk mendukung program arsitektur perbankan serta mengembangkan bisnis perseroan, di mana Bank Royal menjadi entitas anak perseroan yang akan mengembangkan bisnis untuk fokus pada layanan perbankan atau segmen tertentu. Yang keempat adalah hostile takeover. Hostile takeover merupakan pengambilan secara paksa yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada. Yang kelima adalah leverage buyout. Leverage buyout adalah pengembangan usaha di mana investor membeli bisnis orang lain dengan menggunakan modal pinjaman. Poin yang keempat adalah tahapan proses ekspansi. Tahapan proses ekspansi diantaranya 1. Melakukan perencanaan yang matang. 2. Menentukan model bisnis. 3. Mempersiapkan modal selama ekspansi. Poin yang kelima adalah keuntungan dan tantangan ekspansi. Keuntungan dan tantangan ekspansi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Proses produksi yang ekonomis. 2. Pembelian dan penjualan yang ekonomis. 3. Manajemen ekonomis. 4. Pembelanjaan yang ekonomis.